supaya hati kita tauhidnya sama Allah mantangnya. Ya, ini kenapa Nabi ajarkan kepada kita supaya kita jangan condong kepada orang kaya, kepada pejabat. Nggak boleh. Orang yang ngerti agama condongnya sama Allah. وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. قال مؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلوم في الامين. نويت تعلم التعليم والتذكير التذكير والافاده الصفات انفاء الدفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسول الله ودعاء الى الهدى والدلال على خير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه وما نوى سلفنا صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. Nanti yang belum punya niat belajar kasih nih. Ya. Yang belum punya fotokopi masing-masing. Setiap muta'alim baca, ya. Minimal dalam hatinya baca, ya. Kalau udah hafal kan enak. Ya, itu niat ta'lim Habib Abdul Haddad. Baik, ini sekarang masuk kepada fasal al-azkarul matlubatu ba'da shalah. Zikir-zikir yang dituntut dibaca setelah salat. Ini masuk kategori apa nih? Masuk kategori sunnah setelah salat. Ya, sunnah kan dibagi 3 ya. Ada sunnah sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, sunnah setelah sholat. Apa sunnah setelah sholat? Ini zikir. Man la lahu wirdun fahuwa qirdun. Habib Abdurrahman Segaf, saya punya datuk itu. Kakeknya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ayahnya yang namanya Salim. Bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Segaf. Jadi Syekh Abu Bakar itu cabang dari As-Segaf. Jadi kalau bin Syekh Abu Bakar pasti As-Segaf, tapi As-Segaf belum tentu bin Syekh Abu Bakar. Nanti Syekh Abu Bakar punya, Syekh Abdurrahman Segaf punya anak 13. Semuanya wali. Umur 70 tahun menikah dengan seorang gadis, punya anak 13. 13-nya wali. Nah, saya punya kakek itu Abdullah bin Abdurrahman Segaf. Nanti ada lagi Habib Abu Bakar Sakran. Nanti Habib Abu Bakar Sakran punya anak Habib Abdullah Idrus. Jadi Habib Abdullah Idrus juga, Al-Idrus juga cabang dari As-Segaf. Nanti Habib Abu Bakar Sakran punya anak lagi Ahmad. Ahmad punya anak Abdurrahman. Abdurrahman punya anak Ahmad lagi. Jadi marga bin Syahab. Jadi bin Syahab juga cabang dari As-Segaf. Syekh Abu Bakar bin Salim saudara kembar dengan Agil bin Salim. Agil bin Salim adalah kaki moyangnya marga Al-Atas. Jadi Al-Atas pun dari As-Segaf. Marga besar tuh 4 nih. Al-Idrus bin Syahab, Syekh Abu Bakar, Al-Atas itu cabang dari As-Segaf. Ya. Nanti ada Umar Muhdar. Umar Muhdar tidak punya anak laki-laki, punya anaknya perempuan. Nah, tapi nanti kawin sama Habib Abdullah Idrus gitu. Ya. Dia tidak menurunkan marga, tetapi Syekh Abu Bakar bin Salim pengagum Umar Muhdar. Akhirnya dinamakan putranya Umar Muhdar. Ada keturunan Al-Muhdar, itu Al-Muhdar cabang dari Syekh Abu Bakar. Ya. Nah, beda Al-Muhdar ini sama Muhdar yang pertama. Muhdar yang pertama nggak punya keturunan, Muhdar yang kedua ini punya keturunannya. Ya, marga Al-Muhdar itu banyak di Bondowoso, kalau di Hadur di Jakarta. Kalau di Jawa ya, kalau di Hadramut itu namanya Guereh, kampung halamannya namanya Guereh. Habib Ahmad bin Muhammad Muhdar bilang, siapa yang melihat saya punya kubah, Allah ampuni dosanya. Jangankan ngelihat kuburannya, jangankan ngelihat wajahnya, lihat kubahnya dengan penuh ta'zim, ya ampuni, barokah. Itu wali-wali zaman dulu, ya, punya jaminan. Ya, hampir suka anak-anak di Hadramut itu di Tarim itu dia loncat-loncatan dari atas ke bawah. Dia cuma bilang, karomah ya Umar Muhdar, karomah. Nggak jatuh, nggak luka, nggak. Itu sampai sekarang. Kalau ada ibu-ibu lagi susah, lagi di mobil, lagi pukul, ya Umar Muhdar, bilang gitu. Itu wali ashabud darq yang bisa dipanggil. Dan dia kalau nolong kita, kalau kita punya hubungan batin sama dia. Apalagi kalau sering kirim Fatihah sama dia. Ya, mohon. Ini sedikit ya. Ini sedikit daripada ilmu nasab, ya, ilmu yang harus kita tahu, ya, daripada
Daripada ngapalin artis kan mendingan ngapalin wali ya. Inda zikrus shalihin tanzil rahmah. Ketika menyebut nama orang soleh turun rahmat. Nah ini zikir. Ada sebelum sholat, ada di dalam sholat, ada setelah salat. Apa saja yang setelah salat? Nih. Yusannu an taqula ba'da salam astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Nanti boleh ditambah ini. Assalamualaikum yang pertama tambahin ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah ya malaikal maut. Jadi di kanan ada Rasulullah, di kiri ada malaikat maut. Ya, itu ilmu-ilmu yang nggak diajarin sembarangan. Cuma di majlis ini saya ajarin, karena ini akhir zaman mau boleh. Ya. Nah, setelah itu baru kita usap muka kita. Astagfirullahaladzim. Di mata, dosa mata ingat. Astagfirullah, dosa mulut. Astagfirullah, dosa hati. Nah ini 3 kali. Boleh ditambahin dalam riwayat lain astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya, boleh. Nanti dari di belakangan disebut itu. Baru baca Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkaulah Maha Penyelamat. Makanya Allah Nabi Muhammad nggak bilang salam sama Allah. Tapi apa? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, al-mubarakat segala keberkahan, at-thayyibat segala kebaikan, at-tahiyatul mubarakatus shalawat segala rahmat, at-thayyibat segala lillah milik Allah. Baru sama Allah dibalas. Assalamu alaik. Keselamatan untukmu hai Nabi, ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban Allah. Baru Nabi Muhammad tidak mau selamat sendiri. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Nah, kita memuji Allah di sini setelah salat. Allahumma antas salam, ya Allah Engkau Maha Penyelamat. Wa minkas salam, dari Engkaulah keselamatan tersebut. Fa hayyina rabbana bisalam, maka hidupkanlah kami wahai Tuhan kami dengan keselamatan. Wa adkhilna bi rahmatika daras salam, dan masukkanlah kami dengan rahmatmu daras salam. Apa? Rumah keselamatan itu surga. Darus salam. Surga nama lainnya adalah Darus salam. Kita punya tetangga apa? Brunei Darussalam. Nah itu ya. Itu kita juga Indonesia Darussalam, negara Islam kita. Diliput dengan Pancasila cuman supaya demi persatuan. Gara-gara karena apa? Kalau diplomasi kurang bagus kan akhirnya nggak diterima. Dulu negara Indonesia Timur mau pisah. Padahal ini Indonesia 99% Islam. Gara-gara Bali dan kecil itu mau pisah, akhirnya nggak apa-apa. Nama doang apa sih? Padahal kita juga udah otomatis Indonesia itu secara tidak langsung tidak mungkin presidennya dipimpin oleh seorang di luar Muslim, harus Islam. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita adalah negara Islam. Panca sila apa panca? 5 dasar. Sila itu apa? Salat 5 waktu salat. 5 waktu apa? Zuhur, asar itu soal ketuhanan yang Maha Esa. Betul, hanya Allah yang Maha Esa, yang lain masih syirik. Ya enggak? Jadi sebenarnya ini Islam, cuman kita balut supaya karena Indonesia ini pemahamannya belum mencapai, ya, Indonesia Raya belum sampai. Ya, makanya pelan-pelan ulama itu dengan siasatnya supaya Indonesia ini damai, pemahaman umat Islam juga tidak politik tidak goyang, itu ya. Wa adkhilna, kami masukkanlah kami ya Allah birahmatika ya Rasulullah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Tabarakta, engkau maha berkah ya Allah. Wa ta'alaita, engkau maha luhur. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha perkasa dan mulia. Jalal perkasa. Za apa za? Za itu pemilik. Ya. Zal jalal pemilik keperkasaan. Ya, bisa zu, bisa za, bisa zi, tergantung bahasa. Ya. Seperti kita bilang wahai orang pemilik ilmu, ya zal ilmi. Orang pemilik pangkat, ya zal nasabi. Pemilik harta, zamalin, pemilik harta. Ya. Zu ilmin
za ilmin, zi ilmin sama. Ya, kalau pakai zi, ya za ilmin. Nanti dalam ilmu nahwu namanya mansub dengan ya, namanya disebut dengan asmaul khamsah. Tahu asmaul khamsah? Nama yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin, dzu ilmin, dzu nasab. Ya. Yang mau belajar nahwu pagi boleh. kalau kuat ya, semangatnya masih kuat boleh. Ya, kalau nahwu belajarnya sore-sore ngantuk, nggak paham, susah. Ya. Kata saya sih nggak susah. Saya bilang apa susahnya nahwu, gampang. Karena apa? Karena saya udah ngalahin dia, udah semangat dulu. Jadi dia udah kendor, dia kalah sama saya. Ya, apa susah? Nggak ada yang susah. Semua bisa dibelajar. Ya Dzal Jalali wahai zat yang maha perkasa, maha mulia. Allahumma la mani'a. Ya Allah, Allahumma artinya ya Allah. Allahumma, Allah di sini Allah. Humma di sini ada tersembunyi nama Allah yang 98. Kan 99 nama Allah ya. Allah satu, mimnya tuh di situ 98 nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Makanya setiap nama, setiap doa kita bilang Allahumma. Nggak disebut ya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena apa? Dalam kata humma di situ tersembunyi 98 nama. Ya. Allahumma la mani'a, tiada penghalang, lima ataita, apa yang kau akan beri. Allahumma la mani'a lima. Saya mau baca, bukan hanya baca zikir doang, saya ingin kalian paham artinya. Allahumma la mani'a, ya Allah, tiada penghalang, lima ataita, apa yang kau telah beri. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi, lima manata, jika engkau telah menghalanginya. Ini bahasa apa nih? Bahasa hakikat. Manusia semua mau kasih sama kita, sama Allah nggak izinin, nggak bisa. Orang semua mau boikot kita, Allah mau kasih, siapa yang bisa tahan? Allahumma la ma'ni lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadait. Ada nggak di situ? Wa la rada lima qadait. Di situ nggak ada cetakan kurang ya. Dan tidak ada yang menolak, dan tidak ada yang bisa menolak apa yang telah kau tentukan. Wa la yanfa'u zal jaddi minkal jad, dan tidak bermanfaat pemilik harta. Al jad di sini artinya harta. Zal pemilik, ya. Wala yanfa, tidak bermanfaat, zal jaddi pemilik harta, minkal jad, darimulah kekayaan itu. Ini supaya apa? Supaya hati kita tauhidnya sama Allah mantangnya. Ya, ini kenapa Nabi ajarkan kepada kita supaya kita jangan condong kepada orang kaya, kepada pejabat. Nggak boleh. Orang yang ngerti agama condongnya sama Allah. Kita secara bahasa syariat terima kasih, ya. Tetapi secara hakikat ini zikir ini, wala yanfa'u zal jad minkal jad, tidak bermanfaat pemilik harta minkal jad, dari mula kekayaan itu. Ya. Orang kaya sekaya-kayanya, emang duitnya dari mana? Dari Allah. Si pejabat setinggi-tinggi jabatan emang dari mana? Allah. Nah, itu harus ditanamin di hati kita. Bukan berarti kita sombong, bukan. Tapi tauhid bahwa kita punya sandaran yang luar biasa. Siapa itu? Hasbunallah, Allah. Cukuplah Allah. Nah, nanti setelah zikir doa semua, hablum minan nas baru. Ini kan lagi hablum minallah ini, ya. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jad, tsumma taqul ilahana, boleh tambahin kata kalimat ilahana ya rabbana subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Apa artinya? Tanzih. Subhanallah kalimatut tanzih. Subhanallah ada kalimat penyucian, bahwa Allah bersih, maha suci. Suci dari apa yang dipikirkan oleh orang kafir, suci daripada najis, suci dari segala yang kita pikirkan. Allah maha suci. Subhanallah. Ngelihat segala sesuatu yang luar biasa, ucapkan subhanallah 33. Jangan lebih. Ini yang dilakukan oleh Nabi, ya. Jadi kalau kita zikirnya subhanallahnya 100 saya nih, udah sholat boleh nggak, Bib?
Boleh, tapi engkau tidak mengikuti sunnah Nabi. Nabi ajarin 3-3 kalau di sholat. Nanti di waktu yang lain terserah. Ya, baru subhanallah subhanallah udah terakhir, subhanallah alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah 3-3. Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya apa? Syukur. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangin, alhamdulillah saya punya rumah, alhamdulillah punya suami, alhamdulillah punya anak, alhamdulillah punya tadi makan di dalam hati. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Semua tuh yang seingatnya 33 tuh. 3-3. Alhamdulillah yang paling nikmat apa? Dijadikan umatnya Rasulullah. Alhamdulillah jadi. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mat. Allahu akbar. Allahu akbar. Apa Allahu akbar? Takbir. Kalimat takbir adalah Allahu akbar. Kalimat takbir apa takbir? Pengagungan sama Allah. Allahu akbar, Allah yang maha besar, yang lain kecil. Kecil, dunia kecil. Allahu akbar. Genjot terus. Allahu akbar, Allah. Allahu akbar, Allah. Allahu akbar, Allah. Bayangkan kita kecil. Allahu akbar, Allah. 33. Bar Allahu akbar kabira. Alhamdulillah katsira. Subhanallah bukratan. Lalu lanjut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan. Walahul hamdu, baginya segala puji. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat lain tidak ada kalimat yuhyi wa yumit. Riwayat ini menyatakan ada yuhyi wa yumit. Boleh baca. Allahu akbar kabir alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Boleh. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh, enggak ada masalah. Dua-duanya riwayatnya sahih. Ya. Hanya satu kali ya, tetapi di waktu salat subuh, maghrib dan isya, subuh, maghrib dan asar boleh ditambahkan 10 kali. Wa tazidu ba'da salatus subhi wal 'asri wal maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10. Itu sebelum kaki kita dalam posisi tahiyat. Ini tahiyatul fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu. Ini hanya salat 3 salat. Subuh, asar, maghrib. Isya dan zuhur tidak ada. Ya. Kita ngamalin di Masjid Al-Ansor maghrib sama subuh aja. Ya. Asar enggak pakai. La ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Faqad warada fil ahadits as-sahih anna man qala duburi kulli shalah as-subuh wal 'asr wal maghrib la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir kana ka'adli 'ashar riqab min walad Ismail. Allah, ini pahalanya nih. Siapa yang baca zikir 10 kali itu dapat apa? Dinyatakan dalam sebuah riwayat Nabi, ya, siapa yang membacanya setelah subuh, asar dan maghrib, la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, kana ka'adlin riqab 'ashar riqab, dia seperti membebaskan 10 budak dari keturunan Ismail. Ngebebasin budak itu pahalanya besar banget. Harganya 1 miliar satu budak tuh zaman dulu. Apalagi ini budak bukan sembarang budak. Budak dari keturunan Ismail. Seandainya Nabi Ismail punya keturunan budak, dibebasin. Itu pahalanya lebih bagaimana tuh? Nabi tekankan bukan hanya membebaskan budak biasa, budak keturunan baik, keturunan Nabi Ismail. Wah. Ya. Dalam riwayat lain, wa fi riwayat kutibat lahu 10 hasanat. Wa muhiyat anu sayyi'at wa rufiyat lahu 10 darajat. Dalam riwayat lain dikatakan dituliskan baginya 10 kebaikan, dihapus darinya 10 keburukan, diangkat baginya 10 derajat. Kana yaumu fi hirzin min kulli makruh. Hari itu dia dalam penjagaan Allah. Fi hirz penjagaan. Ya. Min kulli makruh, dari segala yang dia tidak suka.
mau pencurian, mau perampokan, mau kebakaran, mau kebanjiran, dijaga tuh. Kalau orang yang zikir, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Selain diangkat derajat, dihapus 10 keburukan, ditulis 10 kebaikan dalam penjagaan Allah. Wa hiris minasyaitan, dan terjaga daripada godaan syaitan. Wala yanbaghi li dzambin an yudrikahu illa syirik, dan tidak seyogianya sebuah dosa mencapainya kecuali syirik. Ya. Allahu akbar, ya. La yanbaghi. Ya. Banyak riwayat lain. Riwayat lain menyatakan sebelum kakinya berubah dalam posisi tahiyat gini, malaikat memintakan ampun sama orang dia. Makanya jangan dirubah posisi tahiyat ini sampai selesai zikir la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa ala kulli syai'in. Yang ke-10 baru. Ya, kalau mau baca lepo. Tahu baca lepo? Bersila, kalau bahasa Ternate baca lepo. Baca lepo tuh bersila. Ya enggak? Kita belajar bahasa Ternate juga. Baca lepo, ajib ya khair baca lepo. Ya enggak? Terus lanjut. Wa yundab an taqula aidan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Nah ini riwayat lain. Dan disunahkan juga kamu baca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al hayyul qayyum. Jadi riwayat lain, jadi seperti kalian subuh baca astagfirullah doang 3 kali. Nanti zuhur baca yang ini. Ganti-ganti posisi ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Ya. Wa yanbaghi an tuwazib al-marrah ala qira'atul kursi. Ya, dan seyogianya engkau mengkontinyukan 1 kali daripada pembacaan ayat kursi. Ya, setiap ada salat ayat kursi. Wa amanar rasul. Apa amanar rasul? 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ya, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbil alamin kullun amana billahi wa malaikatihi sampai akhir. Ya. Dan ditambahkan lagi apa? Akhir surah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Apa? Baca dong. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Al-Imran ayat 18 19. Ya. Terus tambahin lagi apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Ini ayat kerajaan nih. Dipakai sama Kesultanan Ternate nih sampai hari ini. Ya. Saya terjemahkan ya. Ini Ali Imran ayat 26 dan 27. Qulillahumma, katakan ya Allah, ini ayat Quran. Allah punya perintah sama kita. Allahumma malikal mulki. Wahai Allah, raja segala raja. Ya, tu'til mulka man tasya, engkau memberikan kerajaan siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau mencabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau memuliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, engkau menghinakan siapa yang kau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmu lah, dalam kekuasaanmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha mampu dalam segala sesuatu apapun. Tulijul lail fin nahar, engkau masukkan malam dari siang. Masukin malam dari siang berarti apa? Malam gelap, siang-siang terang-terang, tahu-tahu gelap, seolah-olah masuk. Ya? Bisa masuk logika kita. Masuk malam dari siang, datang malam. Wa tulijun nahar fil lail, kau masukkan siang dari malam, pagi, siang mulai siang. Dari gelap-gelap langsung siang. Wa tukhrijul hayya minal mayt, engkau keluarkan dari yang hidup menuju kepada kematian. Dan engkau keluarkan dari yang mati daripada yang hidup. Nah, itu bagaimana tuh? Ya?
mengeluarkan, kau keluarkan yang hidup dari yang mati. Ini mahkota tuh, mahkota si sultan tuh, lihat, keluar rambut, padahal benda mati. Orang dulu kan sultan nggak bisa cerna begitu aja, minta karomah. Ini karomahnya, ini mahkotanya Nabi Adam. Terus keluar rambut, setiap bulan Maulid potong. Dari mana tuh? Ini dalilnya nih, ini dalilnya. Kau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan kau keluarkan yang mati dari yang hidup. Itu yang mati dari hidup, ya kita mati nanti. Dan kita pun asalnya mati sebelum hidup. Apa? Di alam ruh. Masih berbentuk sperma, mati, hidup akhirnya. Kasih hidup, kasih ruh sama Allah. Dari mati jadi hidup, hidup jadi mati. Nah, cuman mereka nggak bisa terima karena masih gaib. Dikasih nih karomah nih, mahkota. Dari mati bisa keluar yang hidup. Nah, ini nih, dalilnya ini nih. Ya, wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Kau berikan rezeki siapa yang kau kehendaki bighairi hisab, tanpa batas. Ada di batas. Ente rezekinya sekian, enggak. Peluang itu masih banyak. Al-Imran ayat 26 sampai 27. Wa taqra suratul Ikhlas wal Mu'awwidzatain. Kau baca Al-Ikhlas. Apa Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Wal Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Kalau disebut Al-Mu'awwizat, apa Mu'awwizat? Qul hu, Falaq, An-Nas. Tapi kalau disebut Al-Mu'awwidzatain, Falaq dan An-Nas. Dua surat perlindungan, Al-Falaq dan An-Nas. Kalau tiga surat perlindungan, Qul hu, Falaq, An-Nas. Kalau empat surat Qul ya ayyuhal kafirun, Qul hu, Qul Falaq. Pintar pada insyaallah. Wal Fatihah akibat kulli shalah, dan baca Fatihah setelah salat. Kalau bisa satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu caranya, Itu baca Fatihah satu nafas, bahkan semua Al-Qur'an. Kalau dibaca satu nafas, manfaatnya lebih bagus dibandingkan tidak nafas. Ya. Nah, kalau baca Alam Nashrah juga tangan kanan ditaruh di dada kiri. Jangan terlalu nempel, jangan terlalu asal ada auranya masuk nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu membuat orang lapang dada. Siapa yang suka sempit dadanya sama mertua, nah itu ya, nggak bisa ngomong tapi dia tahan, baca Alam Nashrah, jadi lapang dada. Kalau bahasa Sundanya panghegar, orang lapang dada, nggak nyimpen gitu. Semakin lebar, apa namanya, berjiwa besar, bahasa Indonesianya. Faqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam man qara ayatul kursi dubur kulli shalah maktubah lam ya'lam min dukhul jannah illa ayyamut. Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ayat kursi setelah salat 5 waktu, tidak ada yang mencegahnya dari masuk surga kecuali dia mati. Seandainya dia langsung mati, langsung surga. Itu orang yang membiasakan baca ayat kursi. Jangan sampai tinggal tuh kalau bisa. Ya, ayat kursi luar biasa, ayat teragung dalam Al-Quran ayat kursi. Kalau surat teragung Al-Fatihah. Ya. Surat terpanjang, surat terpendek, pintar. Gitu harus. Ayat terpanjang. Ayo yang kerja di bank. Ayo. Ya, tentang masalah utang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hah? Nah, pintar. Itu harus tahu mana ayat terpanjang, ayat terpendek. Ayat terpendek. Itu surat terpendek. Nah, ini PR buat minggu depan. Kunut. Kunut besok minggu depan sampai insyaallah. Kunut ini apa yang membedakan kunut dengan doa?
Kalau kunut ada pujiannya. Setiap doa ada pujiannya, namanya kunut. Jadi kalau doa kunut pasti doa, tapi doa belum tentu kunut. Nah, insya Allah kita minggu depan kita bahas itu.